Oh, udah ya? Ayo sana, makan dulu. Mari, kita pesan aja ya sekarang ya. Ya. Karena nggak boleh dong mandi seharian nanti masuk angin. Aku. Nyari siapa? Kamu nanya. Nyari siapa, Bang Ganteng? Jalan, jalan, jajan. Oi Pips, gue udah nyampe di dalam busnya. Sekarang sebelum masuk, kita harus masukin sepatu kita ke dalam sini dulu. Langsung aja ya. Let's go Pips. Gue udah di dalam busnya. Gue dapet yang tingkat atas nih, lihat di dalam. Asik banget, luas banget. Kaki gue bisa selonjoran. Bakal nyenyak banget sepanjang perjalanan. Gue gak bakal kerasa tiba-tiba udah nyampe di kota apa. Tunggu aja, ikutin gue terus. Jadi kita nyampe sini. Dikasih sendal buat kesana kemari. Ada selimut juga, ada bantal juga. Pasti nyaman banget kalau mau tidur. Nah, kita lihat ya di depan kita ada apa. Ini jadi ternyata ada hiburan. Bisa nonton, bisa dengerin lagu, bisa main game. Nah, kalau kita kebelet, di belakang ada toilet. Langsung aja sana, gak usah pakai nunggu lagi. Selain itu, tadi gue diceritain, kalau misalnya kita bakal ada rest area, dikasih makan juga. Penasaran nggak? Ikutin gue aja terus. Oi Pips, gue sekarang lagi di pemberhentian. Ada rest area buat banyak banget bus di sini. Nah, bus yang gue naikin ada di sebelah sana tempat makannya. Oi Pips, gue udah sampai di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, tadi tuh kita udah naik sleeper bus dari Jakarta sampai Yogyakarta sekitar 10 sampai 12 jam. Kalau nggak salah. Itu udah termasuk rest area yang tadi gue kasih lihat. Dan sekarang gue udah sampai di Terminal Giwangan, salah satu terminal yang ada di Yogyakarta. Mau tau gue ngapain aja di Jogja? Ikutin gue terus. Bus! Sebelum kita datengin tempat pertama buat nyari rasa paling berani, masa ya kita udah di Yogyakarta nggak datengin simbol Yogyakarta, Tugu Yogyakarta. Ada yang tahu nggak nama asli dari Tugu Yogyakarta ini? Coba tulis di bawah ya. Kita lanjut dulu. Pips, gue udah sampai di tempat pertama gue, yaitu Pasar Beringharjo. Di sini selain tempat buat nyari oleh-oleh, ada sebenarnya tempat kuliner hidden gem. Mau tahu makanannya apa? Ikutin gue. Pips, gue udah sampai di warung makan Busung. Dulu gue sempet nyobain sotonya sama satenya tuh enak banget. Kenapa bisa enak banget? Kita langsung tanya aja ke Busungnya ya. Halo Bu, izin tanya ya Bu, kenapa bisa enak banget? Boleh ceritain ya Bu? Oh iya, dulu saya itu jualan sama nenek saya. Sama neneknya Bu. Biasa dikasih resep bumbu-bumbunya sama nenek saya. Nah, udah dari tahun kapan tuh Bu? Berarti? Sudah 40 tahun lebih. Udah 40 tahun. Berarti itu dulu pas pertama kali Ibu buka ini umur berapa tuh Bu? Kalau Saya umur berapa ya? Saya sekarang 72. Udah 72. Kira-kira ya Berarti umur sekitar 30-an ya? Iya. Sehat-sehat Saya terus ya, Bu, ya, sampai sekarang ya, Bu? Alhamdulillah ya. Nah Bu, kalau boleh tahu nih, yang paling laris dari dulu sampai sekarang tuh apa aja sih? Bu? Soto. Soto ya? Sama sate kere. Sate kere ya? Sate kere itu apa tuh Bu? Dari jadul sapi, sandung lamur sapi. Sandung lamur sapi guys. Itu berarti kenyal-kenyal gitu gurih ya Bu ya? Tapi nggak ngendal. Nggak ngendal. Kalau yang gasnya ngendal, kalau itu nggak ngendal. Oke. Nah Bu, kita kan pengen ngasih tahu nih ke teman-teman semuanya, jam berapa sih bukanya Bu? Banyak jam 6 Jam 6 pagi, sampai jam berapa tuh biasanya? sampai jam 4. Sampai jam 4. Pips, biar nggak penasaran, kita langsung aja cobain makanannya ya. Iya. Yuk, makasih banyak ya Bu. Ya, sama-sama. Ayo sana, makan dulu. Mari, kita pesan aja ya sekarang ya. Ya. Enak banget.
Coba kita pakai nasi yuk. Yang barusan gue cobain, ini sate kerenya nih. Kenyal-kenyal tapi nggak bikin enek, lengkap pakai nasi tuh udah enak banget. Ada sate ayam juga ternyata guys. Kita cobain ya. Sate ayamnya enak juga, tapi kalau gue pribadi ini juaranya nih, ini enak banget nih. Kacau. Oi Pips, setelah nyobain sarapan dengan rasa yang paling berani di Hidden Gem Pasar Beringharjo, gue pengen nyari rasa yang paling berani berikutnya yang lebih adventurous, lebih ekstrim lagi. Ikutin gue terus, wuss! Nah, kita udah sampai di tempat berikutnya. Tadi gue sempat bilang tempatnya bakal ekstrim, adventurous, dan juga menantang Pips. Kenapa? Karena kita bakal keliling naik jeep, off-road, lewatin kawasan Merapi yang kena erupsi tahun 2010 kemarin. Penasaran kayak gimana? Kita sewa dulu jeepnya. Let's go! Nah Pips, gue udah sewa jeepnya. Sekarang ditemenin sama Mas Mentok. Halo Mas. Halo. Tempat pertama yang kita bakal datengin itu rumah almarhum Mbah Marijan yang kena dampak erupsi tahun 2010 kemarin. Langsung aja kita ke sana, Pips. Kita udah sampai, Pips. Pips, kita udah sampai di tempat pertama dari Lavatur ini. Sekarang gue ditemenin sama Pak Nardi sambil ngobrol-ngobrol juga. Jadi tempat pertama ini kita datengin rumah almarhum Mbah Marijan. Nah, coba Pak, Mbah Marijan ini kan adalah juru kunci yang udah dari puluhan tahun lalu dan bahkan sebelumnya gimana tuh Pak ceritanya? Sebelum Mbah Marijan sendiri, dulu yang jadi juru kunci itu ayahnya Mbah Marijan. Ayahnya Mbah Marijan. Kebetulan itu kan yang menentukan dari keraton Mas, jadi bukan sembarang orang. Yang milih Sultan langsung. Jadi Sultan langsung. Kebetulan yang dipilih kan Mbah Marijan setelah Mbah Hargo kan, Mbah Hargo, Mbah Marijan. Nah, untuk yang sekarang ini yang milih kan Sultan Hamengkubuwono yang ke-10 kan. Kebetulan yang terpilih anaknya Mbah Marijan, namanya Pak Sehono, panggilannya Pak Asih. Panggilannya Pak Asih ya? Ya. Jadi berarti emang udah dari turun-temurun, semua juru kunci itu emang udah dari keturunannya Mbah Marijan ya? Ya. Dan itu semua emang udah dipercaya sama Sultan ya? Sama Sultan. Nah, ini mobil EPV, ini dulu yang rencana mau jemput Mbah Marijan. Oh ya. Ini dulu kan satu-satunya mobil yang buat evakuasi warga sini, Mas. Naik turun, yang terakhir Mbah Marijan itu. Ini sampai kayak gini bentuknya? Iya. Nah, kalau untuk kronologi kejadiannya ini ada urut-urutan. Oh, oke. Nah, ini kan berawal dari 26 Oktober kan. Itu jadi bagian yang di dalam ini semua yang kena erupsinya ya? Nah, ini rata-rata barang-barang punyanya Mbah Marijan. Oh. Tapi ada sebagian yang diambilkan dari tetangga buat koleksi di sini. Koleksi buat di sini ya? Ini kan dijadikan semacam museum. Iya. Mbah Marijan ada gamelan juga dulu ya? Ya. Nah, kalau sini ini Mas, dulu rumahnya Pak Asih, putranya Mbah Marijan. Mbah Marijan sendiri rumahnya yang di sebelah. Nah, ini data korban warga sini dulu Mas. Ada 39 orang termasuk Mbah Marijan sama relawan yang mau menjemput Mbah Marijan. Oh ya ampun. Itu kan jadi korban juga kan, relawan sama wartawan dari Viva News. Vanis ya? Ya ampun. Ini rata-rata orang tua Mas, karena waktu itu Mbah Marijan nggak turun, banyak warga yang lain ikut bertahan di sini, akhirnya jadi banyak korban. Ya. Masalahnya seperti Mbah Marijan kan di sini udah dianggap sesepuh kan, Iya. jadi banyak yang ikut. Oh ya ampun. Nah, ini disinilah Mbah Marijan ditemukan Ditemukan. meninggal, tapi ini bukan makam Mas, namanya petilasan. Petilasan ya? Atau makom. Jadi bener-bener pas setelah udah aman November 2010 itu baru ditemukan gitu? Enggak, itu setelah kejadian itu nggak berselang lama tim SAR. Oh langsung? Oh berarti pas masih Oktober itu ya? Iya, masih dalam waktu yang sama itu Mas, sore hari. Nah, itu tapi nggak serta merta langsung bisa keambil gitu, nggak. Karena kan masih panas kan, setiap ya?
setiap tim SAR tuh naik, suara gemuruh dari Merapi turun lagi. Ngeri banget Itu ya, Pak. berkali-kali kayak gitu Mas, nggak bisa langsung ngambil gitu nggak. Ya, Soalnya kan dan ada banyak banget yang dievakuasi juga. ya, ini kan istilahnya apa, tempat buat berdoa kan. Iya. Kalau nggak ada penjelasan kan nggak tahu kalau. Benar. Taunya kan makam. Mm-mm. Tapi ini istilahnya cuma tempat buat kirim doa di Iya sini. gitu ya. Nah, di sini dulu kamarnya Mbah Marijan, Oh iya. barang-barangnya Mbah. Bu, saya mau air mineral dingin satu sama ini ya, Bu. Oh iya. Ya. Oke, nih. Makasih ya, Bu. Ya. Ini. Ini uangnya pas ya. Ya, makasih. Ya. Ya. Jadi tadi Pak Nardi sempat ceritain juga di sini itu tuh sekarang lebih hidup lagi sejak kejadian 2010 itu karena sekarang udah nggak ada warga yang tinggal di sini dan sekarang itu dari keluarganya Mbah Marijan, salah satu putrinya juga ada buka warung di sebelah sana. Istri dari Pak Asih yang sekarang jadi juru kunci Merapi juga ada buka usaha di sana. Ada segala macam makanan, ada souvenir, dan juga ada bunga Edelweiss. Gue baru pertama kali ngeliat bunga Edelweiss itu keren banget. Katanya bunga abadi. Jadi ini menarik banget sih. Seru sih. Rasanya Nusantara banget ya. Kita langsung aja lanjut yuk ke tempat berikutnya. Ini kita udah sampai di mana nih, Pak? Kita nyampe di destinasi yang kedua di Bangker Kaliadem. Bangker ini dibangun tahun 2001 Mas. 2001? 2005 diresmikan, 2006 ketimbun lahar. Akhirnya 2 relawan meninggal di dalam bangker. Berarti ini tuh dulu warga-warga ini tuh diselamatkan sama 2 relawan itu? 2 relawan. Ya ampun, bener-bener. Akhirnya dia sendiri malah jadi korban. Aduh, sedih banget ya. Berjasa Itu banget yang- padahal ya mereka yang ya. satu relawan dari Jogja, yang satu relawan lokal sini. Tapi jasadnya diketemukan utuh Mas. Cuma kondisinya agak menyusut karena seperti di open kan di dalam. Oh ya ampun. Nah itu pas 3 hari diketemukan posisi bangker ini kan awalnya ketimbun lahar semua kan, hilang bangkernya itu. Nah itu pas 3 hari diketemukan posisi bangker, suhu di atas bangker itu masih 300 derajat. 300, terus di dalamnya Lebih panas Lebih parah lagi. Iya. Waktu itu kedua relawan tuh pas diambil tim SAR tuh dibantu pakai pemadam. Nah ini bisa kita lihat tahun pembuatan tahun 2001, 2005 diresmikan, 2006 ketimbun lava. Jadi 1 tahun setelah diresmikan. Nah ini yang lahar yang masuk erupsi tahun 2010. Oh, di dalamnya dingin tapi ya? Iya. Kalau dulu sebelum erupsi kita masuk ke dalam bangker tuh kayak masuk kayak Freezer gitu. memang didesain seperti itu. Oh, jadi ini emang bener-bener ruangannya Ya. dibikin sedingin itu ya? Ya, ini dulu awalnya kan penuh ini, rata. Memang disisakan yang di tengah. Setinggi ini nih yang masuk dari setinggi 2010 ya, Pak? Kalau konstruksinya lumayan kuat Mas, karena ini Iya. terbuat dari plat baja. Terbuat dari Nah, plat dulu baja. kedua relawan tuh yang satu meninggalnya di sini. Di dalam sini? Nah, ini kan ada kamar mandi. Nah, meninggalnya di dalam bak itu Mas. iya. Satu relawan, yang satunya lagi di depan pintu sini. Kalau ruangan yang sebelah dulu dipakai buat naruh tabung-tabung oksigen. Tabung oksigen. Sekarang di penunggunya itu Mas, kelelawar banyak. Iya, saya tadi lagi ngeliat itu apa dia tuh. Oh, ada kelelawarnya juga. Jalan-jalan jajan, push! Ini dia
kenyang banget, seru banget, jujur Li, nagih banget. Pokoknya lu wajib cobain ini. Woo! Oh, udah ya? Oh, Pips, abis nyobain yang ekstrim-ekstrim, gue pengen istirahat dulu. Istirahatnya ngapain? Cobain kuliner khas Kaliurang, jadah tempe. Jadah tempe itu kayak gimana? Langsung aja ikut gue. Push! Nah, ini dia jadah tempe. Jadah tuh ketannya, tempe tuh tempe bacem. Ada opsi lain juga, ada tahu bacem. Makannya tuh kayak burger, makanya kadang-kadang orang tuh ada yang bilang jadah tempe itu burger Jawa. Kita langsung aja makannya. Makannya kayak gini nih. Ini atasnya tempel gini. Terus kita coba langsung makan aja nih ya. Pada dasarnya emang gue tuh suka banget makan ketan. Ketan ditambahin sama tempe bacem, menarik sih. Nah, sekarang kita coba bikin lebih seru lagi nih. Jadi di sini ada rawitnya. Jadi tempe bacem sama jadah sama rawit biar ada sensasinya. Kita gigit dulu kali ya. Lebih seru lagi nih. Sekarang gue nyobain nih jadah sama tahu. Kita gabungin ya, Pips. Sebenarnya generally gue lebih suka makan tahu, tapi kali ini gue lebih suka makan tempe. Tapi ini juga enak banget. Pips, sudah malam gini gue lapar banget. Kalau udah di Jogja, nggak afdol kalau nggak makan sate kelatak. Kayak gimana sate kelatak? Ikut gue aja langsung deh. Pips, makanannya udah nyampe. Di sini ada beberapa macam makanan. Ada sate kelataknya. Ini nih tujuan utama gue kesini. Ada kronyosnya juga, sama ada tongsennya. Nah, ini dia nih, the main dish of this place. Sate kelatak ini yang bikin paling unik banget adalah pertama, tusukannya itu jeruji besi. Jadi pas lagi dibakar, panasnya rata dari luar sampai ke bagian dalamnya. Beda sama sate-sate lainnya. Selain itu, satenya itu tuh kenapa dinamain kelatak? Karena pas lagi dibakar ada suaranya keletak, keletak, keletak. Kita langsung cobain aja ya. Empuk banget. Yang bikin sate kelatak identik juga ada kuah gulenya. Nih, bisa disiram ke satenya, ke nasinya. Kita cobain aja langsung. Rasanya gurih, cocok banget sama dagingnya udah empuk di sini. Jadi kita tambahin lagi kali ya. Sate kelatak ini sebenarnya terkenal di Kabupaten Bantul. Kalau kita pergi ke sana, di situ tuh ada satu deretan banyak banget sate-sate kelatak. Tapi sekarang kita lagi cobain ini di kota Yogyakarta, dan yang tadi gue coba rasanya nggak kalah enak sama yang di sebelah sana. Jadi cobain aja. Nyari siapa? Kamu nanya. Nyari siapa, Bang Ganteng? Morning Pips, gue udah di hotel yang gue inepin. Jujur Li, tempatnya instagramable banget. Penasaran gak kayak gimana? Nih, kepo ya. Nih, lihat aja langsung.
Keren banget kan hotelnya? Udah gitu affordable lagi. Yuk ikut gue ke tempat berikutnya. Nah, gue udah sampai nih di Jalan Wates. Di sini tuh terkenal banget sama soto Kadipiro. Jadi sepanjang jalan itu ada banyak banget soto Kadipiro. Ini adalah salah satu pelopornya yang paling pertama. Di sini mereka cuma jual soto ayam, cuma satu aja Pips. Tapi pas gue masuk nih, tadi gue baru masuk, di meja udah rame banget makanannya. Ada tahu, ada perkedel, ada ayam, ada ini ati ampela dibalut sama usus, ada sate telur puyuh, tempe, sama ini ada ceker, sama ada kepala juga. Nah, ini kita lihat nih sotonya ya. Di dalam sotonya ada potongan-potongan ayam, ada sayur kolnya juga, sama ini yang paling menarik nih, di dalamnya dicemplungin ada satu perkedel. Dan yang bikin gue tadi kaget juga sambelnya. Ngiler banget nggak sih Pips? Ada potongan-potongan tomatnya gede-gede banget, gue nggak sabar pengen nyobain. Segar banget. Walaupun barusan habis panas-panasan, tapi habis makan gini langsung jujur li, seger banget. Kita cobain sambelnya. Tomatnya nih bikin ngiler banget nih. Coba kita taruh sini ya. Jujur li, nagih banget. Ini salah satu rasa paling berani yang otentik dan bikin gue pengen balik lagi ke Jogja. Kita sekalian cobain ini ya. Dari semua side dish yang ada di sini, ini favorit gue. Gue udah makan ini kayaknya ini udah kelima nih. Enak banget ampela. Nah, Pips, di sini ada hal menarik juga nih yang tadi gue habis ngobrol sama bapaknya. Jadi di sini tuh mereka go green. Kalau lo mau bungkus sotonya ke rumah, nggak bisa tuh dikasih plastik. Jadi lo harus bawa rantang sendiri, lo bawa wadah sendiri. Tapi kalau misalnya lo nggak bawa juga, mereka sediain satu rantang bisa buat kita bawa pulang sotonya nih. Nah, kalau lu misalnya beli rantang ini, itu lu bisa bawa sampai 4 bungkus soto ayam. Menarik banget kan, Pips? Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, temu pisan gawe gelo. Nah, Pips, gue udah sampai di Taman Sari. Katanya ini tempat mandi raja-raja. Gue bisa nggak ikut mandi di sini? Kali-kali jadi raja ntar. Pips, gue udah sampai di tempat pemandiannya. Jadi tempat pemandiannya itu ada beberapa. Yang ada di depan gue ini tempat pemandian anak-anak sultan. Yang di sebelah sana ada tempat pemandian selir-selir. Jadi dulu ini tuh terpisah fungsinya. Dan di sini ada bangunannya juga, bangunan buat anak-anak kalau misalnya mereka mau mandi atau misalnya mau main. Karena nggak boleh dong mandi seharian nanti masuk angin. Nah, di sebelah sana ada bangunan buat sultan siap-siap kalau sultan mau mandi. Sultan mandinya nggak di sebelah sini. Di sebelah sana nanti gue kasih lihat ya, ada pemandian khusus untuk sultan dan juga ibu ratu. Let's go! Nah, Pips, kita ketemu pintu yang agak rendah kayak gini. Jadi dulu tuh biasa bikin pintu kayak gini. Kenapa? Karena sebagai adat dan budaya Jawa dari dulu, kita sebelum masuk ke ruangan itu kita harus menghormati apa yang ada di dalam. Jadi biasa kita permisi dulu. Nyuwun sewu. Itu ngeliatin yang di bawah. Ih, jelasin dulu Pips ini apa. Jadi, ini tuh dulu ruang wardrobe-nya Raja, Pips. Jadi Raja sebelum mandi, kesini dulu, ganti baju. Pas ganti baju sambil ngapain? Sambil ngepip ke bawah, Pips. Jadi dulu tuh Raja ngelihat ke bawah tuh. Anak-anaknya, saudara-saudaranya lagi pada ngapain di bawah. Kelihatan dari sini. Pips, tapi kalau jalan-jalan, jangan kayak gini ya. Hargain.
Nah, sekarang gue di tempat istirahat Raja kalau misalnya Raja udah selesai mandi. Jadi, dulu ini tuh ruangannya dingin. Dan kalau misalnya butuh kehangatan, ada tungku di sebelah bawahnya. Jadi, zaman dulu udah ada yang namanya sauna sama spa, Pips. Nah, gue udah sampai nih di private pool. Private poolnya private pool Raja, Pips. Nah, Pips, sekarang gue lagi mau jalan ke urung-urung sambil makan dulu ya, lapar. Pips, segini dulu jalan-jalan jajan edisi Jogja gue kali ini. Gue seneng banget karena gue ketemu rasa paling berani yang otentik. So, nggak ada alasan buat lo nggak jalan dan jajan. Jangan cuma andaikan, bikin jadi kenyataan. Jalan-jalan jajan, wush! Bye!